Pulihkan, hidup kita diperbaharui, hidup kita mengalami hal yang supranatural bersama dengan Tuhan. Hidup kita mengalami spiritual yang baru. Kita berjalan bukan karena kekuatan kita, namun kita berjalan karena kekuatan Tuhan. Ini yang Tuhan rindukan atas kita semua di tempat ini. Sehingga Tuhan hari ini melihat, menunjukkan kepada kita bahwa kelepasan itu benar terjadi waktu kita menyebut namanya, waktu kita memanggil namanya, waktu kita mengagungkan nama Yesus. Maka kelepasan, kebebasan, kemerdekaan itu benar-benar terjadi. Dan itu yang dirindukan untuk kita semua, supaya setiap pribadi di tempat ini mengalami kebebasan, kemerdekaan daripada Tuhan. Supaya hidup kita tidak terus terbelenggu oleh dosa, tidak terus terbelenggu oleh ketidakkeberhasilan. Segala sesuatu yang selama ini menghalangimu untuk memperoleh keberhasilan, Tuhan mau patahkan, Tuhan mau hentikan itu. Dan Tuhan sedang mau membuka pintu buatmu, supaya kita memasuki dimensi yang baru, memasuki tempat yang baru. Kita naik level bersama dengan Tuhan, dan hidup kita berbeda. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini. Mari Engkau bekerja di tengah-tengah kami lebih jauh lagi. Tuhan, berbicaralah atas kami. Biarlah firman-Mu itu mengubah kami. Biar firman-Mu itu memulihkan kami. Firman-Mu itu membentuk kami menjadi pribadi yang baru. Sebab kami rindu Tuhan, saat kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kami menjadi manusia yang lain. Kami menjadi manusia yang baru. Kami menjadi ciptaan yang baru. Dan kami berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kami dipulihkan, hidup kami diperbaharui, hidup kami dibentuk ulang oleh Tuhan. Sehingga desain yang utama, yang pertama, itu benar-benar dikembalikan atas hidup kami. Kami tidak lagi menjadi pribadi yang terikat, terbelenggu, terjerat, namun kami menjadi pribadi yang merdeka. Sebab firman Tuhan itu yang memerdekakan kami. Kami mau membuka telinga kami mau membuka hati kami mau membuka pikiran kami untuk menerima kebenaran ilahi itu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, pengurapan dari Tuhan turun memenuhi setiap kami di tempat ini, sehingga firman itu tidak akan pernah sia-sia, namun firman itu akan bekerja seperti yang Bapa mau, hingga apapun yang baik itu yang akan terjadi atas kami. Kami tidak izinkan ada kuasa iblis yang akan mencuri kebenaran ilahi. Biarlah kebenaran itu benar-benar tertanam di dalam diri kami, bertumbuh, berakar, bahkan sampai berbuah, sampai Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami siap mendengar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. 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 Saudara-saudara, tahukah saudara bahwa ada janji yang luar biasa yang Tuhan janjikan kepada setiap orang yang mau percaya kepadanya? Satu ketika waktu Yesus mau naik ke sorga, dia berpesan kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya itu tinggal di satu tempat sampai mereka mengalami yang namanya janji Tuhan. Dan janji Tuhan ini bukan hanya dijanjikan kepada murid-murid Yesus pada zaman itu, tapi janji Tuhan ini itu sampai kepada kita. Amin. Sampai kepada kita. Dan kita tahu waktu kita membaca firman Tuhan, saya percaya kita semua di tempat ini adalah orang-orang yang rajin baca Alkitab. Amin. Waktu kita membaca firman Tuhan, kita akan menemukan di mana satu perikop yang berbicara tentang Pentakosta. Walaupun sekarang bukan hari Pentakosta, namun biarlah kita mengalami Pentakosta itu. Amin. Waktu itu kita membaca, kita tahu ada satu kisah yang luar biasa yang mengubah dunia, saudara. Bukan hanya mengubah paradigma beberapa orang, tapi ini mengubah dunia. Sehingga kekristenan itu bisa sampai ke Indonesia, kekristenan bisa sampai kepada kita, itu karena hari itu. Karena hari Pentakosta itu. Nah, inilah hari di mana janji Tuhan itu tergenapi. Dan janji Tuhan itu akan terjadi juga buat kita. Amin. Karena memang janji itu bukan berhenti sampai kepada para rasul zaman dulu, tapi janji itu sampai kepada kita, anak cucu kita, bahkan sampai Yesus datang kedua kali. Disitulah janji Tuhan. Amin, saudara? Amin. Saudara percaya bahwa janji Tuhan itu buat kita? Amin. Saya tidak berbicara tentang doktrin gereja, karena kita dari beberapa gereja yang berbeda. Tapi saya berbicara tentang firman Tuhan. Saya berbicara tentang janji yang Tuhan berikan kepada kita semua. Terserah mau ada penafsiran bagaimana setiap gereja, tapi hari ini saya tidak sedang membawa doktrin gereja. Saya bersifat netral sebagai hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Amin.
Dalam satu kisah itu Pentakosta, tiba-tiba hari itu, waktu para murid sedang berkumpul seperti kita, sedang bertekun, berdoa, berkumpul seperti ini, tiba-tiba ada suara seperti suara angin, tiupan angin dari atas, kemudian turun ke tempat itu dan menjadi seperti lidah-lidah api. Kemudian lidah-lidah api itu masuk, nempel dalam setiap para murid dan orang-orang yang ada di situ. Dan orang-orang di situ tiba-tiba mereka berbicara dengan bahasa lain. Sesuai dengan yang diberikan oleh Roh Kudus. Dan waktu mereka berbicara, saudara, di situ didengarkan oleh lebih dari 10 suku, 10 bahasa yang mereka katakan. Lebih daripada 10 bahasa. Lebih daripada 10 suku yang mendengar. Dan mereka mendengar sesuai dengan bahasa mereka masing-masing. Sehingga yang terjadi adalah setelah selesai Petrus berbicara, selesai para rasul berbicara, 3.000 orang bertobat dan terima Yesus. Amin. Inilah kuasa Tuhan oleh karena Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, oleh karena janji Allah itu. Dan saya percaya hal yang sama itu bisa terjadi atas hidup kita. Amin. Hal yang sama itu bisa terjadi atas hidup kita. Kenapa? Karena pada waktu itu, waktu banyak orang mendengar Petrus berbicara, mendengar para rasul berbicara dengan bahasa-bahasa mereka, ada orang bertanya sama dia. Kita buka yuk. Kisah Para Rasul 2 ayat 37, 38 dan 39. Sudah ketemu? Amin. Amin. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat yang ke-37 sampai ke-39. Yang sudah ketemu katakan haleluya. Haleluya. Saya bacakan untuk kita semua. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Siapa yang mendengar? Orang-orang yang ada di tempat itu. Amin. Orang-orang yang ada di tempat itu. Hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain. Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima Roh Kudus. Sebab, nah ini ayat 39. Sebab bagi kamu janji itu, dan bagi siapa? Anak-anakmu. Dan bagi siapa? Orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi janji Tuhan pada waktu itu, Pentakosta itu, tidak hanya dijanjikan kepada para rasul, tapi kepada siapa? Kepada yang mendengar juga, dan kepada anak-anak mereka, dan kepada orang yang masih jauh. Siapa orang yang masih jauh itu? Kita. Orang-orang yang masih jauh dalam pandangan itu. Pada waktu itu, Petrus sudah bisa melihat Roh Kudus ini dijanjikan pada orang-orang yang masih jauh. Maksudnya orang-orang yang belum lahir, yang belum jadi, yang belum dibentuk. Mereka juga akan mendapatkan Roh Kudus sama seperti yang kamu dapatkan hari ini. Jika apa? Jika ada pertobatan. Yang paling penting di sini adalah tentang pertobatan dan memberi diri dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya kita semua sudah baptis. Sudah baptis semua? Ada yang belum? Ada yang belum baptis? Tidak ada ya? Semua sudah baptis. Pertanyaannya adalah, waktu kita baptis, sudah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Sudahkah Roh Kudus ada dalam diri kita? Ini yang menjadi pertanyaan. Ada ayat satu Alkitab berkata, waktu engkau percaya pada Yesus, maka Roh Kudus itu dimeteraikan di dalam hatimu. Betul? Dimeteraikan di dalam hati kita. Namun masalahnya, apakah kita ini menjadi orang-orang yang dikuasai Roh Kudus sama seperti para rasul pada waktu itu? Sehingga muncul bahasa-bahasa yang baru dalam hidup para rasul, dalam diri para rasul. Ada mukjizat-mukjizat dikerjakan, ada sesuatu yang spektakuler dikerjakan. Ada terjadi itu enggak dalam hidup kita? Kalau belum, nah ini yang perlu kita tahu hari ini.
Padahal seharusnya kalau kita sudah memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, maka Roh Kudus itu berkuasa atas kita. Amin. Harusnya Roh Kudus itu berkuasa atas kita. Dan sebagaimana para rasul berkata-kata membuat orang bertobat, seharusnya jika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, perkataan kita bisa membuat orang bertobat. Perkataan kita itu bisa buat orang bertobat. Mungkin saudara dan saya tidak sehebat para rasul zaman dulu. Yang Petrus sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Minimal kalau kita juga dikuasai roh yang sama, lewat hidup kita ada pertobatan. Lewat hidup kita ada orang yang diubahkan. Lewat hidup kita ada orang yang dipulihkan. Lewat hidup kita ada orang yang dimerdekakan. Amin. Karena roh yang sama itu tinggal di dalam kita. Roh yang sama yang membawa dunia kepada keinsafan. Karena roh itu adalah roh penolong yang akan menginsafkan dunia. Amin. Sehingga lewat hidup kita harusnya ada orang yang mulai insaf. Ada orang yang mulai sadar. Sadar akan apa? Sadar akan dosa. Sadar akan apa? Sadar akan kebenaran. Insaf akan dosanya. Mulai kembali pada jalur yang benar. Mulai kembali pada jalan yang benar. Mulai mengerti dan mengenal Tuhan yang benar. Amin. Itu lewat hidup kita. Karena roh yang menginsafkan, roh penolong, itu sudah tinggal di dalam diri kita. Masalahnya engkau mau dikuasai oleh roh penolong itu atau tidak. Atau kita yang menguasai roh penolong itu. Waktu kita hidup seenaknya kita, suka-sukanya kita, berarti kita tidak mau dikuasai oleh Roh Kudus. Kita maunya mengekang Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Kita tidak biarkan Roh Kudus bekerja, maka hidupmu tidak merasakan kuasa Tuhan. Maka hidupmu tidak merasakan kemuliaan Tuhan. Maka hidupmu tidak merasakan perubahan. Sebab Roh Kudus tidak bekerja dalam hidup kita. Kita jangan biarkan Roh Kudus berdiam. Tidak punya ruang dalam diri kita. Kita harus beri ruang supaya dia bekerja. Loh, dia Allah, dia bisa bekerja. Iya, tapi Allah yang ini adalah Allah yang tertib. Allah yang sopan. Kita pernah membaca firman Tuhan yang berkata, Yesus itu di depan pintu, dia mengetuk pintu. Kalau dia dibukakan maka dia masuk. Kalau tidak dibukakan dia tidak masuk, dia tidak memaksa. Ini bukan Allah yang suka memaksa. Dia ingin kita membuka hati, kita membuka diri dan berkata, Tuhan aku mau. Tuhan aku siap. Saudara perhatikan firman Tuhan sebelum saudara baca tentang Pentakosta, di situ dikatakan murid-murid tidak boleh melayani dulu sebelum mereka mengalami janji Tuhan, betul? Setelah janji Tuhan itu turun, terjadi, tergenapi atas hidupnya, baru para murid itu bisa melayani dengan luar biasa. Seandainya para murid tidak taat dan tidak mengalami Roh Kudus, saya percaya kekristenan tidak akan pernah berkembang. Mereka tidak akan pernah jadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Mereka hanya akan menjadi orang yang biasa-biasa aja, yang sedang menunggu kapan mereka mati. Tapi karena mereka taat dan mengerti, mereka mau dikuasai oleh Roh Kudus, mereka mau menerima janji Allah, mereka mau dikuasai oleh Allah, maka mereka bukan menjadi pribadi yang menunggu mati, namun mereka menjadi pribadi yang berarti. Amin. Menjadi pribadi yang berarti. Demikian juga Tuhan mau hal itu terjadi atas hidup kita. Kenapa banyak orang Kristen tidak mengerti tentang melayani Tuhan? Kenapa banyak orang Kristen tidak bisa bersaksi tentang Tuhan? Kenapa banyak orang Kristen tidak bisa berkata kebenaran? Kenapa banyak orang Kristen tidak bisa menjadi contoh? Kenapa banyak orang Kristen tidak bisa jadi teladan? Kenapa banyak orang percaya Yesus tapi hidupnya tidak bisa menjadi pembawa kebenaran, menjadi garam, menjadi terang? Tidak bisa. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak bekerja dalam hidupnya. Loh, bukankah dikatakan satu ayat mengatakan bahwa kalau engkau percaya maka Roh Kudus itu dimeteraikan dalam hatimu? Iya, dimeteraikan dalam hatimu. Tapi kalau kuasanya tidak engkau gunakan, percuma. Engkau punya surat yang termeterai di situ. Ada surat kuasa sudah termeterai, tapi tidak pernah engkau gunakan, cuma engkau simpan aja. Kira-kira ada fungsinya enggak surat meterai yang termeterai itu? Surat kuasa yang sudah ada meterainya itu ada fungsinya enggak? Enggak ada. Enggak akan ada fungsinya. Itu cuma kertas. Ya ada meterainya aja, betul.
Nggak ada fungsinya apa-apa. Karena disimpan toh. Begitu juga dengan Roh Kudus. Begitu juga dengan hidup kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Tapi kita tidak mau menggunakan kuasa itu. Kita tidak berserah penuh dengan Tuhan. Kita tidak mau dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga hidup kita juga tidak berguna. Dan saya berdoa, kita adalah orang-orang yang mau dikuasai oleh Roh Kudus sehingga hidup kita berguna. Amin. Amin. Hidup kita harus berguna. Berarti engkau hidup bukan engkau diciptakan kemudian engkau santai-santai, engkau biasa saja sehingga engkau tinggal menunggu kapan waktunya engkau mati. Bukan seperti itu. Tapi engkau diciptakan supaya nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan, dikenal banyak orang lewat hidupmu. Sehingga engkau waktu engkau kembali kepada Tuhan, hidupmu benar-benar menjadi hidup yang berarti. Itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan rindukan. Ada suatu hal yang luar biasa waktu Roh Kudus itu bekerja di dalam diri kita. Maka kita akan menerima hal-hal yang di luar daripada apa yang kita pikirkan. Amin. Di luar daripada apa yang kita bayangkan. Di luar dari kemampuan kita. Apa yang engkau tidak bisa, engkau tidak mampu, engkau tidak memikirkan hal itu. Tidak terpikirkan olehmu, bahkan tidak terpikirkan oleh banyak orang. Itu bisa engkau kerjakan. Kenapa? Karena Roh Kudus yang maha kuasa, yang maha bisa, yang maha hebat itu tinggal di dalam kita. Dan dialah yang bekerja. Dia yang bekerja. Kita tidak mungkin bisa tahu masalah seseorang, tidak ngerti apa yang harus didoakan tentang seseorang, kalau hidup kita tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Kita sebagai hamba Tuhan, kita tidak harus selalu menunggu gini. Tunggu ada orang curhat sama kita baru kita doakan. Tidak harus seperti itu. Tapi kita sebagai hamba Tuhan, karena di dalam diri kita semua hamba Tuhan. Amin. Karena di dalam diri kita ada Roh Kudus yang maha tahu, maha bisa, maha mulia, maha hebat, maha dahsyat. Maka kita bisa tahu tentang kebutuhan seseorang yang harus kita doakan. Waktu kita ketemu dengan orang yang rohnya sedang lemah, jiwanya sedang lemah, butuh pertolongan, Roh Kudus itu memberitahu sama kita, doakan dia. Yang didoakan apa Tuhan? Tuhan akan berbicara. Dia sedang mengalami ini, dan ini. Doakan. Sehingga orang yang lemah, orang yang tidak berpengharapan itu, orang yang tidak bisa apa-apa itu, kemudian dibangkitkan imannya. Loh, kok dia bisa tahu? Kenapa? Karena Roh Kudus yang beritahu. Karena Roh Kudus bekerja dalam diri orang percaya. Seandainya semua orang percaya mau dikuasai oleh Roh Kudus, saya percaya semua satu dunia ini sudah percaya sama Yesus. Masalahnya, tidak semua orang percaya mau dikuasai oleh Roh Kudus. Banyak orang percaya yang hidupnya masih senang dengan segala kehidupan duniawi. Banyak orang percaya yang mengabaikan hal-hal seperti ini. Yang menganggap hal itu hanya di masa lampau, di masa dulu. Itu hanya terjadi di masa para rasul, di masa murid-murid Yesus. Setelah ini tidak ada lagi. Setelah Alkitab selesai dibukukan, kuasa itu tidak bekerja lagi. Saya katakan sesuai kebenaran firman Tuhan hari ini yang kita baca. Janji Tuhan itu dijanjikan bukan hanya untuk para rasul, bukan hanya untuk para murid Yesus pada waktu itu, tapi juga kepada orang-orang yang masih jauh. Yaitu generasi kita dan setelah kita. Amin. Amin. Generasi kita dan setelah kita. Kita berhak menerimanya. Mereka tanya bagaimana caranya? Bertobatlah. Dan berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus. Sungguh-sungguh, baptis itu bukan ikut-ikutan. Bukan karena didorong orang tuamu. Bukan karena ikut temanmu. Tapi baptis itu karena engkau menyadari, engkau bersalah, engkau berdosa. Aku mau Tuhan, hidupku hari ini diubahkan, dipulihkan. Dan aku mau Roh Kudus mulai memenuhi hidupku. Mulai saat ini, mulai hari ini, mulai malam ini, aku berbeda. Amin. Demikian. Benar gak ada orang percaya yang tidak dikuasai Roh Kudus? Kita lihat kan. Banyak gak? Banyak. Maka dari beberapa waktu yang lalu, kami sering menyuarakan orang Kristen, orang percaya yang kalau Natal itu Natalnya nyanyinya lagu-lagu dunia, joget-joget sambil minum peci,
Kira-kira dikuasai Roh Kudus atau dikuasai roh halus? Kalian yang ngomong, bukan saya. Ya. Saya cuma tanya. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kehidupannya mempermuliakan nama Tuhan. Dia tahu Natal itu hari yang kudus, hari yang mulia, kedatangan Yesus Tuhan kita yang menebus hidup kita. Maka seharusnya kita itu dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, dipenuhi dengan kuasa Tuhan, dan segala ucapan yang keluar dari mulut kita adalah puji-pujian bagi namanya. Tapi karena bukan Roh Kudus yang kuasai kita, maka segala sesuatu yang dibuat tidak pernah menyukakan hati Tuhan. Tapi di tempat ini tidak ada yang demikian. Amin. Satu ketika di zaman para rasul, kita buka Kisah Para Rasul 19. Kisah Para Rasul 19 ayat yang 1 sampai 7. Kita baca bergantian ya. Saya ayat yang ganjil, teman-teman ayat yang genap. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Bertanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Paulus melambangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Mulai mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Amin. Di sini dikatakan ternyata ada orang-orang yang sudah percaya, tetapi hidup mereka tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena ketidaktahuan. Karena ketidakmengertian. Bahwa ternyata Roh Kudus itu harus diizinkan untuk menguasai hidup kita, untuk bekerja dalam hidup kita, supaya kita itu nyata bahwa di dalam diri kita ada Roh Kudus. Amin. Orang-orang percaya di situ di Efesus pada waktu itu, mereka tidak tahu, tidak mengerti kalau ternyata ada kuasa yang spektakuler, ada yang kuasa yang luar biasa, ada pribadi yang tinggal di dalam dirinya itu pribadi yang luar biasa, sehingga dia seharusnya bisa melakukan hal-hal yang dahsyat. Bukankah firman Tuhan katakan gini, jikalau kamu percaya kepadaku maka engkau akan melakukan segala pekerjaanku dan pekerjaan yang lebih besar. Pekerjaan yang lebih besar. Yesus bisa membangkitkan orang mati. Kita seharusnya bisa. Tapi ingat, harus seizin Tuhan. Jangan asal-asalan. Orang yang di dalamnya dipenuhi dengan Roh Kudus, dia peka akan kehendak Tuhan. Jika memang kehendak Tuhan, kita bisa membangkitkan orang mati, maka orang mati itu bisa bangkit. Yesus menolong orang lumpuh bisa berjalan. Maka kita seharusnya ketemu dengan orang lumpuh tidak bisa berjalan. Waktu kita ditugaskan oleh Tuhan untuk membuat mereka berjalan, kita berkata dalam nama Yesus, berdiri, berjalan, angkatlah tilammu. Maka itu akan terjadi. Karena segala pekerjaan Tuhan akan kita lakukan. Bahkan yang lebih besar. Kenapa banyak orang percaya, banyak orang Kristen tidak dikuasai Roh Kudus? Karena tidak tahu. Karena tidak pernah diajarkan. Karena tidak pernah didengar bahwa ternyata ada kuasa yang dahsyat yang luar biasa. Ada pribadi yang dahsyat yang luar biasa yang seharusnya tinggal di dalam diri kita dan menguasai diri kita. Dan hari ini saya perkatakan di tengah-tengah kita, kuasa itu, pribadi itu sedang mau bekerja dalam hidup saudara dan saya. Amin. Sedang mau bekerja dalam hidup saudara dan saya. Maka apa yang akan terjadi jikalau roh ini tinggal di dalam kita dan menguasai hidup kita?
Coba kita buka 1 Korintus 12. Ini ayat yang hampir selesai. Tapi khotbahnya belum selesai. 1 Korintus 12. Tidak usah dibaca semua. Ayat yang 1 sampai 11 nanti dibaca di rumah. Ya, kalau dibaca sekarang di sini nggak selesai saya khotbah. Di situ ada dikatakan ada rupa-rupa karunia, ada rupa-rupa pelayanan. Kalau Roh Kudus itu menguasai hidup saudara dan saya, maka saudara dan saya akan punya yang namanya karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus itu seperti berkata-kata dengan hikmat, 1. Kemudian berkata-kata dengan pengetahuan, iman, menyembuhkan, mengadakan mukjizat, bernubuat, membedakan bermacam-macam roh, berkata-kata dengan bahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh. Ada berapa? 9, saudara. Ada 9 macam karunia. Dan saya katakan, kalau hidup kita dipenuhi, mau dipenuhi oleh Roh Kudus, maka ke-9 karunia ini minimal 1 akan lahir dalam diri kita. Apakah engkau akan berkata-kata dalam bahasa roh? Apakah engkau akan menjadi pribadi yang menyembuhkan orang? Atau engkau akan menjadi pribadi yang mengadakan mukjizat? Atau engkau akan menjadi pribadi yang bernubuat? Atau akan menjadi orang yang menafsirkan bahasa roh, membeda-bedakan macam roh? Nah, ini akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Engkau akan jadi orang-orang yang luar biasa. Saya mau katakan gini, selama ini pemahaman kita ini seperti apa? Engkau manusia biasa atau engkau manusia Allah? Halo? Engkau manusia biasa atau engkau manusia Allah? Alkitab katakan kita ini adalah manusia-manusia Allah. Bukan manusia biasa. Kita ini manusia-manusia Allah. Kita ini keturunan-keturunan ilahi, bukan keturunan daging. Kita keturunan ilahi, kita manusia Allah, sehingga dalam hidup kita ada kuasa Allah bekerja. Amin. Ada kuasa Allah bekerja. Engkau bukan sekedar manusia biasa. Bukan. Jangan rendahkan identitasmu di hadapan Tuhan. Engkau sudah dilahirkan oleh Allah sendiri menjadi keturunan yang ilahi. Engkau diangkat oleh Tuhan. Engkau diubah identitasmu. Engkau bukan lagi keturunan daging seperti orang-orang luar sana. Engkau hidup di dalam roh. Amin. Engkau hidup di dalam roh. Engkau adalah manusia-manusia yang dipimpin oleh roh. Engkau manusia-manusia yang hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Engkau manusia-manusia yang hidup di dalam kebesaran Tuhan. Kita adalah manusia Allah. Amin. Yakini itu. Saat kau mengerti identitasmu yang sesungguhnya, maka hidupmu pasti tidak akan pernah sama lagi. Engkau akan tahu bagaimana identitas anak raja dengan yang bukan anak raja. Bagaimana engkau harus tampil di tengah-tengah dunia ini. Engkau akan tampil sebagai pemulung atau sebagai anak raja. Nah, ini saya pernah ngomong ini sama saudara kita yang dari sini, sama Naja. Waktu penampilannya belum berubah, saya bilang, kau anak raja atau anak pemulung? Kalau engkau anak raja, berpenampilanlah seperti anak raja. Kalau engkau manusia Allah, berpenampilanlah dan berkarakterlah seperti karakter Allah. Kalau engkau anak Allah, milikilah kuasa Allah. Biarlah Roh Kudus itu memenuhi hidup kita dan menguasai kita. Amin. Ini yang Tuhan rindukan. Ini yang Tuhan mau. Saya berdoa, saudara. Saya mau menyampaikan firman ini, saya berdoa terus Tuhan. Kalau saya sampaikan ini, jangan-jangan saya dianggap sesat. Tapi saya mau katakan, ini adalah kebenaran firman Tuhan. Amin. Ini kebenaran firman Tuhan. Bahwa Roh Kudus rindu menguasai hidupmu. Supaya hidupmu bisa jadi berkat. Supaya hidupmu bisa jadi saksi. Supaya hidupmu bisa melayani. Supaya hidupmu bisa membawa perubahan di luar sana. Bagaimana engkau dikatakan terang kalau tidak ada terang di dalammu?
Bagaimana engkau dikatakan garam kalau tidak ada rasa di dalammu? Kita bisa menjadi garam dan terang dunia kalau pribadi Roh Kudus itu menguasai hidup kita. Amin. Menguasai hidup kita. Saudara bayang, kalau semua orang Kristen bisa ini, masing-masing di antara kita, tiba-tiba, masing-masing di antara kita semua menerima karunia Roh Kudus. Haleluya. Ada orang kesurupan, gak usah pusing. Ada orang sakit, gak usah pusing. Ada orang yang tidak tahu masa depan, gak usah pusing. Karena apa? Ada orang yang punya karunia bernubuat. Waktu dia berdoa, dia bisa lihat masa depan orang. Waktu dia berdoa, dia bisa lihat masa depan kota ini. Waktu dia berdoa, dia bisa lihat masa depan pulau ini. Jadi dunia tidak akan pusing. Kota ini tidak akan pusing dengan macam-macam politik yang ada. Waktu orang itu berdoa, orang bisa tahu Sumba akan menjadi wilayah yang mempermuliakan nama Tuhan. Kerajaan Allah akan dibangun. Kerajaan Allah akan didirikan. Kerajaan setan akan dihancurkan. Sebab prajurit Kristus sedang mulai dibangkitkan. Amin. Orang yang punya karunia bernubuat, waktu dia berdoa, dia tidak memperkatakan hal-hal yang sekarang. Dia memperkatakan hal-hal yang akan datang. Orang yang punya karunia untuk menyembuhkan orang sakit, dia berdoanya bukan hanya meminta-minta, tapi dia berdoa memperkatakan kuasa dalam nama Yesus. Perkataan itu menjadi kenyataan. Amin. Tidak perlu dengan berbagai macam metode, harus disembur dulu, harus di ini dulu, harus dikasih itu dulu, nggak perlu. Cukup sebut nama Yesus, itu nama yang paling berkuasa. Makanya saya katakan, seandainya kita semua mau dikuasai Roh Kudus, betapa hebatnya, betapa luar biasanya. Haleluya. Amin. Tuhan akan dipermuliakan dan ditinggikan. Tuhan akan diagung-agungkan. Di mana? Di keluarga kita. Di mana? Di kampung kita. Di mana? Di kota kita. Di mana? Di pulau kita. Saudara tahu, setiap kali masalah datang di Israel, Tuhan membangkitkan tidak banyak orang. Satu orang. Satu orang yang akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipenuhi kuasa Allah. Dia menjadi nabi Tuhan. Dan nabi Tuhan itu selalu membawa kemenangan. Bukan hanya untuk dirinya, bukan hanya untuk keluarganya, tapi untuk bangsanya. Begitu juga dengan kita. Kalau kita mau dikuasai Roh Allah, dikuasai Roh Kudus, maka kita akan bawa kemenangan. Bukan hanya untuk diri kita sendiri. Bukan hanya untuk keluarga kita. Tapi untuk kampung kita. Untuk kelurahan kita. Untuk desa kita. Untuk kota kita. Untuk pulau kita. Untuk bangsa kita. Hanya lewat satu orang. Sekarang kita hitung. Kita berapa orang? Satu orang saja bisa memulihkan bangsa. Apalagi kalau kita banyak orang. Amin. Kita pulihkan dunia. Kita harus seperti itu. Dan kalau ada orang yang menerima karunia membedakan roh, saudara semua di tempat ini tidak perlu takut dan khawatir lagi tentang penyesatan. Banyak orang menggunakan nama Yesus, tapi mereka ada penyesat-penyesat. Saya ngomong beberapa hari yang lalu sama istri. Saya merasa di tempat ini, di daerah sini ada roh lain. Ada orang yang menggunakan nama Yesus, tapi dia tidak menggunakan kuasa Roh Kudus. Kenapa? Karena setiap kali saya berdoa, saya terusik dengan itu. Setiap kali saya berdoa, saya merasa ada yang menyerang saya. Ada kuasa lain di sekitar sini. Kemudian kita sharing. Saya bilang, kalau ada orang yang punya karunia membedakan roh, dia tidak akan tertipu. Sekalipun orang itu menggunakan nama Yesus, tapi kalau ternyata setan yang dipakainya, kita bisa tahu. Amin. Karena di hari-hari terakhir, itu akan datang pengajar-pengajar palsu, mesias-mesias palsu, yang akan menggunakan nama Yesus untuk menipu banyak orang. Supaya kalaupun mungkin orang-orang percaya juga disesatkan. Makanya jangan mudah percaya. Dan kita ini harus mengalami kuasa Roh Kudus dalam hidup kita.
Amin. Waktu engkau mengalami kuasa Roh Kudus dalam hidupmu, engkau tahu pengajar yang benar, engkau tahu hamba Tuhan yang benar, engkau tahu nama Yesus yang benar, engkau tahu orang-orang yang menyebut nama Yesus ini dipakai oleh Tuhan atau dipakai oleh setan. Saudara, sedikit kesaksian sebelum saya tutup. Saya dulu mengira bahwa yang bisa berkhotbah itu hanya orang-orang yang sudah percaya Yesus dan sudah dikuasai oleh Roh Kudus, betul? Tapi percaya atau tidak percaya, ini kesaksian saya. Saya pernah dikhotbahi oleh orang yang kesurupan. Berarti yang khotbah sama saya siapa? Setan. Satu ketika ada orang non-Kristen, bukan orang Kristen. Dia itu gila karena dia minta kekayaan dari setan. Kemudian dia minta kita layani. Kami doakan dalam nama Yesus. Setan keluar. Tiba-tiba dia jatuh. Bok! Tidak lama dia sadar, bangun. Waktu dia sadar, dia khotbah. Dia cerita bagaimana Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Bagaimana orang-orang akhirnya menderita karena dosa. Bersusah payah karena dosa. Dia sampaikan bertobat. Orang-orang hanya bisa selamat kalau mereka jadi Kristen, kalau mereka percaya Yesus. Kira-kira Bapak Ibu Saudara di tempat ini, kalau kita mendengar itu, kalian merasa itu yang khotbah hamba Tuhan atau hamba setan? Saya waktu itu merasa ini hamba Tuhan, ini sedang diurapi Roh Kudus. Waktu kita doakan tiba-tiba dia kepenuhan Roh Kudus, pikir saya. Tiba-tiba ada suara ngomong di hati saya. Usir dia. Saya bilang, Tuhan, ini dipakai Roh Kudus loh. Kenapa saya harus berdoa usir dia? Tuhan bilang, usir. Kamu tumpangkan tanganmu di pundaknya. Kemudian kamu katakan dalam nama Yesus. Saya tumpang tangan begini. Saya bilang, dalam nama Yesus. Tiba-tiba langsung berubah. Wah! Jatuh, bangun lagi. Saudara tahu, dia punya mata menyala merah. Merah, pernah nonton film horor yang matanya merah? Persis seperti itu. Dan saya ngelihat nyata, itu bukan di film, bukan di televisi. Itu nyata di depan saya. Kemudian saya tahu, ternyata yang khotbahin saya tadi adalah setan. Setan lebih hafal firman Tuhan. Dan setan akan memutar balik firman Tuhan. Sekalipun kelihatannya benar, tapi jika itu setan yang berkata-kata, ujungnya dia akan menyesatkan. Ujungnya akan menyesatkan. Jadi saya berdoa, kita malam hari ini, kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita akan dipenuhi oleh kuasa Tuhan, oleh Roh Tuhan. Sehingga ke depan, kita menjadi pribadi-pribadi yang peka dengan Tuhan. Dan tidak mudah disesatkan. Tidak mudah digoyahkan. Kita tetap setia di dalam Tuhan. Karena kita mendengar Tuhan berbicara. Karena kita melihat kemuliaan Tuhan. Karena hati kita menangkap kebenaran daripada Tuhan. Amin. Amin. Coba kita buka Alkitab kita terakhir. Ayat terakhir. Lukas 11 ayat 13. Ini ayat terakhir setelah ini kita nyembah Tuhan. Lukas 11 ayat 13 berkata begini. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Tugas kita adalah minta sama Tuhan. Amin. Malam hari ini saya mau mengajak kita minta sama Tuhan. Dan izinkan saya mendoakan kita semua. Seperti di Efesus tadi. Waktu semua belum mengerti bahwa kuasa Roh Kudus itu harusnya bekerja. Paulus memberi pengertian. Kemudian apa? Kata firman Tuhan. Paulus tumpang tangan kepada mereka dan Roh Kudus itu turun memenuhi mereka. Dan malam hari ini saya mau ajak kita menyembah Tuhan. Kita nyanyi, kita sembah Dia, kita tinggikan Dia. Sungguh-sungguh sembah Dia. Katakan, Rohmu yang hidup